إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari-hari ini kita menyaksikan kezaliman, penindasan dan penodaan yang terjadi pada salah satu tempat tersuci bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa dan penduduknya. Maka umat Islam tidak boleh melupakan Masjid Al-Aqsa. Umat Islam tidak boleh cuek terhadap Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa adalah Islam. Karena Masjid Al-Aqsa mempunyai historis bagi umat Islam. Maka dari itulah pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian tentang keutamaan dan hak-hak Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya, menjalankan nabinya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Untuk kami tunjukkan kepada nabi tersebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari surat Al-Isra ini ada beberapa keutamaan dari Masjidil Aqsa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan Masjid Al-Aqsa dengan Masjidil Haram. Itu keutamaan yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ini keistimewaan yang pertama. Allah menggandengkan Masjidil Haram, tanah suci Islam yang paling suci di muka bumi, dengan Masjidil Aqsa. Disebutkan dengan gandeng, langsung tanpa perantara apapun. Ini menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa. Yang nomor dua, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan Al-Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Padahal ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah di Mekah diberangkatkan ke Palestina, Palestina belum jadi negara Islam. Palestina pada waktu itu masih dikuasai tentara Romawi. Pada waktu itu Palestina masih dalam cengkeraman orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Tetapi Allah sudah menamainya Al-Masjid Al-Aqsa. Padahal pada waktu itu belum ada jemaah orang Islam sholat di tempat itu. Belum ada sama sekali. Orang Islam sholat di situ dipimpin dengan cara sholat kita belum ada. Tetapi meskipun demikian Allah sudah menamai masjid itu dengan Masjidil Aqsa. Kemudian keutamaan yang nomor 3 dari ayat ini, Allah katakan yang kami berkati di sekelilingnya. Artinya Masjidil Aqsa itu berada di tempat yang paling Allah berkati. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekeliling Masjidil Aqsa. Berarti menurut firman Allah surat Al-Isra ayat pertama ini, keutamaan yang nomor 3 adalah
Allah Subhanahu wa taala meletakkan Masjidil Aqsa di tempat yang diberkati. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara keutamaan yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam ayat ini linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan ayat-ayat kami kepada Muhammad. Berarti itu dalil bahwa di dalam Masjidil Aqsa di sana ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa, yaitu keutamaan yang nomor 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kita tidak boleh pergi ke suatu tempat dan menganggap tempat itu diberkati, menganggap tempat itu suci, menganggap tempat itu keramat, kecuali 3 tempat saja. Di antaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka menganggap tempat itu istimewa, beribadah di tempat itu, kecuali 3 tempat. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua Masjidul Rasul, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Dan yang nomor 3 adalah Al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ini keutamaan yang nomor 5. Kemudian keutamaan yang nomor 6, Allah Subhanahu wa taala menyebut tanah Al-Aqsa adalah tanah suci. Sebagaimana yang dihikayatkan dari Nabi Musa, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah, wahai kaumku, ayo kita bebaskan tanah suci Masjidil Aqsa. Jadi keutamaan nomor 6 tadi kita sebutkan bahwa Masjidil Aqsa adalah letaknya di tempat yang suci. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan yang berikutnya bahwa sholat sekali di Masjid Al-Aqsa seperti atau lebih baik daripada sholat 250 kali di masjid-masjid yang lain. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, sholatun fi masjidi afdalu min arba' sholawat fil Masjidil Aqsa. Sholat sekali di masjidku lebih utama daripada sholat 4 kali di Masjidil Aqsa. Kalau di masjidnya Rasul itu 1 kali lebih baik daripada 1000 sholat di masjid-masjid yang lain. Sedangkan di Masjid Al-Aqsa, kata Nabi, sholat di masjidku 4 kali lebih afdol. Atau sholat di masjidku 1 kali lebih afdol daripada 4 kali di Masjid Al-Aqsa. Berarti logikanya, sholat di Masjidil Aqsa sekali lebih baik atau setara dengan sholat di masjid-masjid yang lain 250 kali. Kemudian, Masjidil Aqsa adalah tempat dikumpulkan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Baitul Maqdis, Al-Baitul Maqdis, Ardul Mahsyar wal Minsar. Bahwa Baitul Maqdis, tanah yang di dalamnya adalah Al-Aqsa, adalah tempat manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Nanti padang mahsyar, manusia akan digiring menuju Baitul Maqdis. Kemudian di antara keutamaan yang lain, bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid atau tempat yang dipilih oleh Allah untuk memberangkatkan nabinya ke Sidratul Muntaha. Bukan Mekah, bukan Madinah, bukan Indonesia. Tapi tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat bertolaknya Rasulullah dari tanah menuju langit tingkat 7 adalah Masjidil Aqsa. Ardul Mi'raj, Ardul Masrar Rasul, Isra wal Mi'raj. Dari tempat itulah Allah luncurkan Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Di antara keutamaan yang lain, bahwa tempat inilah tempatnya para nabi. Anda kalau dalam sebuah riwayat, dalam Al-Quran, dalam hadis, diceritakan dahulu, Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Di mana itu? Di Masjidil Aqsa. Dulu Siti Maryam mempunyai mihrab. Sebagaimana diceritakan dalam ayat. Ketahuilah mihrab itu di mana? Di Masjidil Aqsa. Ketahuilah cerita Ali Imran. Sampai Allah cantumkan cerita Ali Imran dalam Al-Quran. Kejadiannya di mana? Di Masjidil Aqsa. Bumi para nabi. Tempat ibadahnya para nabi adalah Masjidil Aqsa. Ini adalah mimbar Jumat. Tidak boleh saya berlama-lama dan menyampaikan semua riwayat tentang Masjidil Aqsa. Akan tapi paling tidak yang sedikit tadi menyadarkan kita kembali bahwa kita ini punya tempat suci selain Makkah dan Madinah.
yang dirampas oleh kaum Zionis tidak boleh hilang dari ingatan-ingatan kita. Harus kita doakan. Harus kita berdoa untuk Masjidil Aqsa dan untuk penduduknya. Tidak boleh kita seperti gak ada apa-apa. Seperti gak ada sesuatu. Harus kita sedih tatkala Masjidil Aqsa dinudai dan penduduknya dilukai. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak mungkin membela Al-Aqsa kecuali kita harus tahu mengapa kita harus membelanya. Sekarang kita sudah paham mengapa kita harus membela Al-Aqsa, karena Al-Aqsa adalah tempat yang suci di dalam Islam. Lalu bagaimana cara kita menolong Masjidil Aqsa? Bagaimana cara kita menolong penduduk dari sekitar Masjidil Aqsa yang dizalimi oleh tentara Zionis? Cara yang pertama adalah berdoa. Jangan sampai kita melupakan doa. Karena yang bisa merubah sesuatu bukan tentara, bukan senjata, bukan nuklir, bukan roket. Sesungguhnya yang bisa menolong kita dengan sesungguhnya pertolongan hanyalah Allah. Tidak ada yang lain. Maka jangan sampai kita tidak mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya kaum yang beriman. Senjata bisa melululantakkan tentara musuh yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata manapun. Maka jangan mengkerdilkan perang doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita lupa mendoakan saudara kita. Man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jangan sampai kita tidur, lihat TV. Kita berangkat kerja, tidur, makan, istirahat. Tidak pernah kita memikirkan Al-Aqsa. Wallahi, kau akan ditanya pada hari kiamat. Kalau sampai tidak ada untaian kesedihan, untaian doa yang kau panjatkan kepada Allah untuk tanah Al-Aqsa. Harus ada dalam hati-hati kita. Berdoa ikhwatal iman. Yang nomor 2, cara menolong saudara-saudara kita di Palestina adalah banyak-banyak bertobat. Banyak-banyak istighfar. Barangkali ada yang bertanya, apa hubungannya istighfar, taubat dengan menolong Al-Aqsa? Sangat kuat keterkaitannya. Kalau engkau ingin menolong tanah Al-Aqsa, perbaikilah dirimu, bertobatlah, beristighfarlah. Mengapa? 1, karena tidaklah musibah itu turun kecuali karena ada penyebabnya. Mengapa Allah timpakan orang kafir kepada seorang mukmin? Karena dosa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Mengapa Allah kuasakan orang kafir kepada orang mukmin? Karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka cara menolong Al-Aqsa adalah kita harus meninggalkan dosa-dosa dan banyak beristighfar. Kenapa? Karena di antara yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita sudah berdoa, ya Allah tolonglah Al-Aqsa, tapi belum dikabulkan. Mungkin karena dosa-dosa kita yang menyebabkan belum dikabulkannya doa-doa kita. Itu ikhwatal iman, harus kita kembali kepada agama Islam yang benar. Bertauhid, berittiba kepada Rasulullah SAW. Beragama dengan benar, berdoa dengan benar. Agar pertolongan Allah segera diturunkan untuk kaum muslimin. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah menolong saudara kita. Dengan apapun wasilahnya selama itu dibenarkan syariat. Yang jadi dokter, himpunlah. Bagaimana caranya agar obat-obat itu terkirim ke tanah Al-Aqsa, ke tanah Gaza, dan tanah-tanah Palestina yang lain. Yang sebagai pejabat negara, gunakan lobimu untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang kaya raya, gunakan hartamu untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang cerdas, yang pinter, tulis, gunakan ilmumu untuk menolong saudara-saudara Al-Aqsa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita memikirkan saudara-saudara kita yang di sana bukan seorang mukmin kalau dia cuek dengan urusan mukmin yang lain. Semoga khutbah ini mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah semuanya akan hak-hak saudara kita yang ada di tanah Palestina. Semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان انصرهم يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة